hari sejak sekutu meluluh lantahkan Hiroshima. Bagaimana melanjutkan perang Asia Timur Raya ini? The Supreme Commander for the Allied Powers will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. Will General Wainwright and General Percival step forward and accompany me? Nippon kalah! Nippon kalah! Merdeka! Merdeka! Halo, Merdeka, War! Kita merdeka! maksudmu? Aku baru saja mendengarkan siaran dari radio Inggris bahwasanya Jepang akan dikalahkan oleh sekutu. Kita bakal merdeka, War! Kau serius? Kalau begitu sebarkan berita ini diam-diam. Para penyair, wartawan, penulis surat kabar, beritahu mereka semua soal berita kekalahan Jepang. Merdeka, War! Aku sungguh tidak sabar! Di malam hari, markas para pemuda ramai atas sorak-sorai kemenangan. Seruan merdeka berulang-ulang kali dikumandangkan. Mereka tengah dilandasi semangat berapi-api menyambut proklamasi. Seperti yang aku katakan sebelumnya, sekutu telah menghancurkan dua kota milik Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, dan ratusan ribu jiwa menjadi korban. Dalam hal ini, Jepang semakin terpojokkan. Ini saatnya kita memproklamasikan kemerdekaan. Benarkah berita yang kau dengar? Walaupun mereka kalah dari sekutu, banyak pasukan mereka yang masih berada di negeri ini. Persetan! Siapa yang takut dengan para pejuang Jepang? Posisi mereka sekarang jelas sedang terancam. Meskipun terjadi pertempuran, pasti kita yang akan menang. Bagaimana kalau banyak jiwa yang berjatuhan? Allah, bicaramu seperti Soekarno, hatta ada para golongan tua nih. Kita sekarang tengah mengalami vacuum of power. Kesempatan emas seperti ini tidak akan datang dua kali. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Aku telah banyak melakukan pendekatan politik dengan pemerintah Jepang dan mengawasi mereka dari dekat. Dan menurut pendapatku, walaupun mereka terdesak dari perang Asia Timur Raya, pasukan mereka yang masih berada di negeri ini masih cukup untuk mengepung Batavia seketika. Aku hanya bisa menyarankan agar kita tidak bertindak terlalu gegabah. Menurutku, Jepang akan dikalahkan oleh sekutu. Dan seperti perjanjian perang pada umumnya, pihak yang kalah harus menarik pasukannya dari daerah yang terjajah. Dan setelah itu, Indonesia akan dibiarkan kosong sementara sampai perwakilan militer sekutu tiba. Kita bisa memanfaatkan momen ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai negara kita diambil alih oleh sekutu dan Belanda lagi. Benar, aku juga mendengar selentingan kabar dari para militer Jepang bahwa mereka mulai mengirim pasukan mereka ke negara asalnya sedikit demi sedikit. Benarkah demikian? Benar, aku sering mengunjungi pangkalan angkatan laut militer, dan semakin lama, aku rasa anggota mereka semakin berkurang. Kita harus membicarakan ini dengan para anggota tua dan anggota PPKI. Aku tidak bisa sepenuhnya percaya dengan organisasi boneka itu. Mereka selalu bekerja dengan lamban, memperlambat kemerdekaan. Tapi masalahnya, kita sulit untuk mengakses informasi. Aku juga tidak bisa selalu mendengarkan siaran radio ilegal itu, karena berpotensi diketahui oleh Jepang. Dan kita pun juga tidak tahu kapan Jepang akan menyerang kepada sekutu tanpa syarat. Yang jelas, Jepang tidak akan membiarkan kekalahannya kita manfaatkan untuk kemerdekaan kita. Maka dari itu, kita harus segera mendesak para golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus merdeka. Aku sudah muak menghadapi kekejaman Jepang terhadap rakyat pribumi kita. Indonesia ini bukan milik mereka. Indonesia ini milik kita. Tanah air ini akan selalu menjadi milik kita. Pertama, kita harus bicara kepada Soekarno-Hatta kembalinya mereka dari Dalat. Kita tidak bisa menunda-nunda lagi. Tanah air ini milik kita dan harus selalu menjadi milik kita. Merdeka! Merdeka!
Kemarin sore, aku, Wikana, Danis, dan Saleh baru saja menghadap radio ilegal itu. Dari sana kami mendengar bahwasanya Jepang benar-benar menyerah kepada sekutu. Pemimpin Jepang sendirilah yang mengumumkannya kepada rakyatnya sendiri. Berarti sebentar lagi sekutu atau para londo itu akan datang ke sini untuk mengambil alih daerah kekuasaan Jepang. Komando Asia Pasifik Sekutu pasti tidak akan tinggal diam. Mungkin nanti, besok, ataupun lusa, mereka akan menginjakan kakinya di sini lagi. Kita harus segera menyegerakan proklamasi ini. Setuju. Indonesia sudah terhitung terlalu lama. Bangsa kita bangsa besar. Kita tidak bisa terus-menerus menjadi bangsa yang terjajah. Berita bagus saudara-saudara. Soekarno-Hatta telah mendarat di Jakarta. Bagus. Ayo kita sampaikan berita kekalahan Jepang kepada mereka. Rumah Bung Karno yang semula tanpa sepi, penghuninya kini kembali. Tanpa sempat melepas penat serta rindu pada putra-putrinya atau bahkan Fatmawati. Bung Karno justru sibuk berdiskusi dengan Hatta mengenai hal yang disampaikan Marsekal Hisaichi Terauchi. Jadi, bagaimana pendapatmu tentang apa yang disampaikan Marsekal Terauchi? Sejujurnya saya sanksi. Saya tidak yakin bagaimana Jepang akan menepati janji kemerdekaannya kepada kita, sementara mereka sendiri tengah kewalahan mengurusi bangsanya. Saya rasa saat ini Jepang telah kehilangan kuasa atas daerah-daerah jajahannya. Maka memerdekakan kita sudah di luar kuasa mereka. Lalu, langkah apa yang seharusnya kita ambil? Saya menyarankan untuk membahas masalah ini secara resmi dalam rapat PPKI karena Apa ini saudara-saudara? Sudahkah kalian mendengar berita kekalahan Jepang yang diumumkan oleh Kaisar Hirohito semalam? Dari mana kalian mendengarkan berita itu? Kami para pemuda sudah lama menyadap siaran-siaran radio mancanegara tanpa sepengetahuan Jepang. Dan kemarin sore, Kaisar Hirohito telah mengabarkan bahwasanya Jepang telah menyerah kepada sekutu tanpa siaran. Ini kesempatan kita, Bung. Tuhan telah mengizinkan kita untuk merdeka, Bung. Tergesa-gesa mengucapkan kata merdeka. Masih banyak tentara dan juga mata-mata Jepang yang berkeliaran di sekitar kita. Memangnya mereka mau apa? Bangsa mereka sudah kalah, negerinya sudah rata dengan tanah. Lalu apa yang kita tunggu sekarang? Kita sudah harus merdeka sebelum para sekutu dan para londo tersebut datang ke sini. Merdeka bukanlah soal yang mudah. Kita harus membahasnya secara resmi melalui rapat PPKI. Melalui organisasi boneka Jepang itu, supaya apa? Supaya dunia menganggap bangsa ini merdeka atas pemberdayaan mereka. Mohon tenang, saudara-saudara. Suasana saat ini tidak memungkinkan untuk melaksanakan proklamasi. Jepang telah berjanji akan membiarkan kita melaksanakan proklamasi saat suasana lebih kondusif pada 24 Agustus nanti. Jadi, itu yang kalian dapatkan dari pertemuan di darat dengan Marsekal Terauchi. Bagaimana bisa kalian percaya bahwasanya Jepang akan menjadikan kemerdekaan kepada kita? Jepang telah kalah. Bangsa ini milik kita. Kita harus merdeka. Benar, janji kemerdekaan hanyalah propaganda agar kita tidak membunuh para tentara mereka. Tapi pula, kita tidak butuh mereka untuk merdeka. Kita bukan bangsa yang lemah. Kita tidak berhak untuk memutuskan kemerdekaan bangsa ini sendiri. Ada ratusan ribu rakyat yang harus kita tanyai pendapatnya. Singkatnya, hanya PPKI yang dapat mewadahi aspirasi ini. Kemerdekaan Indonesia di luar kekuasaan saya, Hatta, ataupun kalian para pemuda. Sejujurnya, kinerja kalian dalam organisasi boneka itu terlalu lama. Berapa kali kalian harus mengadakan rapat untuk mengambil keputusan? Sampai kapan kita harus menunda kemerdekaan? Apakah sampai para sekutu dan para londo itu kembali untuk menjajah kita? Memangnya kalian suka hidup seperti boneka di negeri yang terjajah? Indonesia harus merdeka di tangan kita sendiri. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dapat dimenangkan. Benar, proklamasikan kemerdekaan kita sekarang. Merdeka atau mati. Benar, tuan-tuan, segera proklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Merdeka! Merdeka! Baiklah,
Saya akan terlebih dahulu memastikan kebenaran tentang berita ini. Jika memang benar, saya akan memproklamasikan paling lambat pukul 5 sore nanti. Selamat atas hasil kalian dalam pertemuan dalam. Bangsa ini akan merdeka sebentar lagi. Kami turut bersuka cita atas apa yang menimpa Nagasaki dan Hiroshima. Terima kasih atas rasa simpati kalian. Maaf jika ini terkesan empati, tapi kedatangan kami di sini ingin menanyakan hal yang penting, Tuan. Hal apa yang ingin kalian tanyakan? Tadi siang saya kedatangan para pemuda yang telah mengaku bahwa mereka mendengar kabar bahwa Jepang telah kalah di Perang Asia Timur Raya. Apakah itu benar, Tuan? Saya belum mendengar berita apa-apa dari para atasan. Sejak pengeboman Nagasaki, kami memiliki gangguan komunikasi sehingga berita sempat terhambat. Kalau begitu, bagaimana perkembangan Perang Asia Timur Raya? Apakah benar posisi Jepang sedang dalam kondisi yang tidak menguntungkan? Seperti yang sudah kalian dengar dari Marsekal Terauchi, bagaikan mimpi bagi kami untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya ini, kecuali dengan izin Sang Dewa Matahari. Dan sayangnya apabila Daini pun kalah, maka kedaulatan Indonesia akan kembali ke. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana cara kita menenangkan para pemuda itu? Jika tidak segera dituruti keinginan mereka, saya khawatir mereka akan membuat kegaduhan dan mereka akan bentrok dengan tentara Jepang. Tapi bangsa kita memang belum siap merdeka. Segala sektor kita, mulai dari ekonomi, pertahanan dan keamanan, pendidikan sampai hal-hal mendasar masih bergantung kepada bangsa penjajah. Kita bahkan belum punya mata uang sendiri. Bagaimana kita akan mendirikan sebuah negara jika begini adanya? Pertama-tama, kita masih tetap harus membahas masalah ini secara resmi dalam rapat PPKI. Sebagai Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI lah yang paling berhak mengambil keputusan dalam masalah ini. Benar. Parjo, segera siapkan rapat resmi. Baik, Bu. Tenang saudara-saudara, apa yang kalian hendak lakukan dengan membawa obor-obor seperti ini? Kami menagih janji Anda terkait kemerdekaan Indonesia. Saya ingat, Anda pernah bilang akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambatnya pukul 5. Anda pikir sekarang jam berapa? Kami menanyakan keseriusan Anda tentang hal ini, Bung. Pertama-tama, saya meminta kalian untuk menenangkan diri dan berpikir dengan kepala dingin. Kami akan membahas masalah ini secara resmi melalui rapat PPKI. Kami tidak bisa menunggu kalian para golongan tua berdiskusi sambil menyeruput kopi. Sementara sekutu ataupun Jepang bisa menyerang negeri ini besok pagi. Proklamasi harus segera dilaksanakan sekarang atau tidak sama sekali. Kita punya barisan pelopor, heiho, peta. Tinggal menunggu perintah kalian berdua. Maka Jakarta akan segera terbakar api semangat untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Inilah saatnya kita terbebas dari para penjajah. Kalian tidak masuk akal. Kalian meminta kami untuk menghancurkan rencana proklamasi yang telah kami susun dalam PPKI selama berbulan-bulan. Tapi nyatanya mana? Hasil kerja kalian tidak berbuah apa-apa. Tadi siang, saya dan Bung Karno baru saja berkebutuhan untuk menemui Laksamana Tadashi Maeda. Beliau belum menerima perintah apa-apa. Itu artinya Jepang belum menarik pasukan dari daerah-daerah jajahannya di Asia Pasifik. Deklarasi menyerah ini mungkin saja salah satu strategi mereka dalam Perang Asia Timur Raya. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Benar, kami hanya berusaha untuk menghindari adanya bentrokan dengan tentara Jepang yang dapat menimbulkan korban jiwa. Satu-satunya cara untuk merdeka saat ini adalah melalui diplomasi, melalui meja politik. Tapi, kami tidak lagi percaya dengan kinerja kalian dalam PPKI. Banyak orang yang terkontaminasi ideologi Jepang dan terkena tipu muslihat mereka. Bahkan mungkin kalianlah salah satunya. Seperti yang Syahrul katakan, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dapat dimenangkan. Tidak akan menggunakan 7 juta jiwa rakyat Indonesia untuk dijadikan taruhan. Itu harga yang terlalu besar untuk dibayar dalam sebuah taruhan. Singkirkan dulu sentimentalmu kepada kami anak-anak muda. Menurut saya, ada baiknya kita menunggu sampai batas waktu yang disepakati Jepang baru mengambil tindakan untuk menghindari terjadinya bentrokan. Kami menolak merdeka atas pemberian Jepang. Bangsa ini harus merdeka dengan tangan kita sendiri.
Kemerdekaan Indonesia yang datangnya dari pemerintahan Jepang ataupun dari perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri bukanlah soal karena Jepang kalah. Kita sedang menghadapi serikat yang berusaha untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, diperlukan revolusi yang terorganisir melalui PPKI. Set dengan organisasi boneka Jepang kalian. Jika sampai besok proklamasi belum dikumandangkan, maka akan ada butuhan darah. Pilihan kalian hanya ada dua, merdeka atau mati. Tebas leherku sekarang juga. Saya tahu kepojokan itu dan tebas leherku malam ini. Tidak usah menunggu besok pagi. Apakah kita harus tunggu hingga kemerdekaan ini diberikan kepada kita sebagai hadiah? Walaupun Jepang telah kalah dan takluk dalam perang sucinya, mengapa bukan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Jika tuan-tuan sekalian tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira bahwa bangsa ini sudah siap untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa kalian meminta bantuan saya? Mengapa kalian tidak proklamasikan sendiri kemerdekaan yang kalian inginkan? Para golongan tua sudah tidak bisa lagi diandalkan. Mereka tidak serius dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana mungkin mereka mempercayai janji yang diberikan Jepang? Akan tetapi, banyak rakyat yang mati di tangan mereka. Aku khawatir Jepang telah mencuci otak Soekarno-Hatta dan menghilangkan semangat dan kapabilitas PPKI untuk memerdekakan bangsa ini. Kalau begini, kita tidak bisa tinggal diam. Harus ada yang kembali menyadarkan Soekarno-Hatta. Kita harus bisa menghapus ideologi-ideologi Jepang dari mereka. Benar, bangsa ini tidak boleh jatuh ke tangan fasis. Kalau begitu, Jakarta bukan lagi tempat yang aman bagi mereka. Banyak para petinggi Jepang yang akan terus-terusan meracuni keduanya untuk menunda kemerdekaan sampai paras itu datang. Bagaimana kalau kita membawanya ke Karawang? Di sana ada rumah milik keluarga Tionghoa yang dapat kita tempati. Di mana tempatnya? Rengas Timur. Ada apa tadi malam? Apa yang para pemuda itu inginkan dari Mas? Ya, aku lakukan bukan kemerdekaan. Lalu, jawaban apa yang Mas berikan kepada mereka? Tentunya jawaban yang menurutku benar. Bangsa ini tidak akan bisa merdeka sebelum diselenggarakan PPKI secara resmi. Lalu, apakah mereka setuju? Menurutmu, apa yang harus kulakukan jika para pemuda itu tetap bersikeras? Apakah jalan yang selama ini aku lakukan itu salah seperti yang mereka katakan? Salah atau benar, yang penting akan selalu mempercayai apa yang dikatakan oleh Mas. Ada apa ini? Sudah saatnya, Bu. Ikut kami segera. Kemana? Yang jelas jauh dari pengaruh Jepang. Lepaskan! Lepaskan aku! Aku tidak mau. Kita mau kemana? Mau kemana? Suamiku, tolong aku! Bagaimana sekarang? Kalian berdua masih bersikeras, tidak mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Revolusi kini berada di tangan kami, dan kami memerintahkan untuk memulai revolusi malam ini. Lalu apa? Hal yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Di Saigon, saya telah merencanakan seluruh pekerjaan ini dilaksanakan dan selesai pada tanggal 17. Kenapa harus tanggal 17? Kita bisa melakukannya sekarang juga. Saya ini orang yang percaya mistik. Saya tidak dapat menjelaskan secara logis mengapa tanggal 17 jauh lebih memberi harapan. Akan tetapi, saya percaya dalam hati saya bahwa tanggal 17 adalah saat yang benar. Angka 17 adalah angka yang suci. Pertama-tama, kita sedang dalam bulan Ramadan, bulan di mana kita semua berpuasa. Apalagi besok tanggal 17, hari Jumat Legi, hari yang berbahagia. Kitab suci Al-Quran diturunkan pada tanggal 17, dan umat Islam beribadah sebanyak 17 rakaat dalam sehari. Itu artinya, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Saya ingin bertanya satu hal. Apa?
jika memang kita berhasil lepas dari cengkraman penjajah, baik itu dari Jepang, Inggris, Belanda, bahkan Amerika, apakah Bung yakin kita mampu memerintah negara besar dengan 70 juta penduduk ini? Menyelenggarakan pemilihan umum secara adil untuk memilih pemimpin yang tepat. Apakah Bung yakin kita mampu mengolah kekayaan alam secara merata sehingga tidak terjadi kesenjangan ataupun konflik antar daerah, suku, ras maupun agama? Apakah Bung yakin? Yakin. Bung yakin kita mau? Mungkin tidak sepenuhnya mampu, akan tetapi tidak ada yang lebih bernilai dari melakukan sesuatu tapi salah daripada bersembunyi di balik kesaksian. Kemerdekaan bukanlah tujuan, kemerdekaan adalah awal, dan kitalah orang-orang yang mengawalinya. Untuk selebihnya, kita serahkan pada anak-anak penerus bangsa. Kalaupun kita bukan pemimpin yang hebat, biarkan sejarah yang menghapus nama kita. Kalian yang membawa pergi Soekarno-Hatta dari Jakarta dan berharap aku akan mendukung tindakan yang brutal dan tidak bermoral ini. Ini adalah kesimpulan yang kami dapatkan setelah berulang kali berpikir panjang. Bawa mereka kembali. Jika kalian memang berpikir panjang, kalian tidak akan mendukung cara brutal dan gegabah ini. Tapi, tindakan kami telah mendapat dukungan dari pimpinan PETA. Bawa mereka kembali. Kalian boleh saja mengira aku berseberangan dengan paham Soekarno-Hatta. Tapi, jika kalian menginginkan kemerdekaan ini, bawa mereka kembali. Mengapa kau tidak melaksanakan proklamasi sebagai penggantinya? Seorang, dua orang, bahkan ratusan syahid pun tidak akan bisa menggantikan mereka. Segera bawa mereka kembali. Kalian yang membawa pergi Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi ini semua ulah para pemuda, Bung. Ada apa ini? Bawa kembali Soekarno-Hatta ke Jakarta. Tidak bisa. Kami sedang berusaha meyakinkan mereka dan menghapus ideologi-ideologi Jepang dari otak mereka. Benar. Kami akan melepaskan mereka berdua jika mereka setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi pasti akan tiba tidak lama lagi. Tindakan kalian yang mengasingkan mereka secara paksa justru akan memperlambat proklamasi. Tidak. Kalianlah para golongan tua yang sejak dulu memperlambat kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, biarkan aku bersumpah padamu bahwa proklamasi pasti akan tiba besok hari, selambatnya pukul 12 siang. Jika itu gagal, tembak mati kepala saya. Sekarang antarkan saya ke Soekarno-Hatta. Marsekal Terauchi telah memberikan janji kepada kami bahwa kemerdekaan Indonesia akan diserahkan pada 24 Agustus 1945. Maaf. Tapi kami telah membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya karena ini di luar ekspektasi kita. Baik, jika kalian tidak mau membantu kami, setidaknya jangan halangi kami untuk memerdekakan diri. Kami terpaksa menghalanginya. Kenapa? Pemerintahan Tuan sudah memberikan kemerdekaan kepada bangsa ini. Denny Pong telah menyerahkan negara kepada sekutu. Itu artinya kami yang bertanggung jawab menjaga ketentraman daerah-daerah jajahan sampai sekutu datang. Kembali menjadikan bangsa ini sebagai negeri jajahan. Beginikah akhir dari janji seorang samurai? Biarkan bangsa Indonesia yang mengajarkan bangsa Jepang bagaimana menjadi seorang samurai yang benar. Yokoso, selamat datang para pendiri bangsa. Mengapa kalian membawa saya ke sini? Wikana telah berhasil membujuk Tuan Maeda untuk menjadikan rumah ini sebagai perumusan naskah proklamasi. Karena rumah inilah yang aman dari endusan tentara Jepang, karena tidak mungkin para anggotanya mengobrak-abrik rumah atasannya sendiri. Biar saya tunjukkan bagaimana seorang samurai membuktikan janjinya. Arigatou gozaimasu. Laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian dan keluarga kalian. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta.
tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Jadi siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Apakah seluruh anggota PPKI? Tidak semua orang dari organisasi itu berkontribusi. Mereka tidak berhak menandatangani arsip sakral ini. Jadi siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani ini atas nama bangsa Indonesia. Kami, para pemuda akan mengupayakan yang terbaik untuk menyelenggarakan upacara proklamasi besok pagi. Bung Karno dan Bung Hatta boleh kembali beristirahat di rumah dengan tenang. Karena kami pun akan menyiagakan anggota kami untuk menjaga rumah dan keluarga kalian. Merdeka! Merdeka! Pagi itu, Jakarta hiruk pikuk mempersiapkan berbagai hal untuk kemerdekaan yang telah dinanti-nanti sejak lama. Rumah dinas milik Soekarno di Jalan Pegangsangan Timur nomor 56, Jakarta, dipadati manusia yang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Tak ada yang tak gembira menyambut hari merdeka Indonesia dari para penjajah. Bangsa besar ini akhirnya mampu menentukan nasibnya sendiri. Ambilkan bendera di rumah Fatmawati. Carikan tiang bendera. Siapkan mikrofon dan pengeras suara yang akan merekam momen pembacaan proklamasi. Jangan lupa abadikan momen ini dalam berbagai gambar. Latif, kau pergi amankan rumah Bung Karno. Siap. Suhud, kau ke rumah Bung Hatta. Siap. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Since Japan admitted its defeat to USA and allies on August 15, Indonesia as a Japanese colony has experienced a vacuum of power. This moment was used by the Indonesian people to declare independence. Today, Friday, 17 August 1945, Indonesia officially proclaims its independence and becomes an independent country. Indonesia Raya!